Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 15 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. 3 kartu yang keluar dari Lenormand untuk tema pertama menyebutkan bahwa kita sekarang berada di dalam lingkungan yang sudah mendukung kita. Dan itu sebenarnya sudah disampaikan sejak lama, jadi sudah ada penguatan bahwa iya, kamu bagian dari kelompok ini. Barangkali kita masih meragukan apakah memang kita sudah resmi menjadi di dalam kelompok ini ya. Apapun, entah di dalam keluarga besar atau mungkin ada rasa bahwa saya sudah bekerja untuk organisasi ini sekian lama, tapi status saya hanya outsource misalnya, tapi setiap hari dalam keseharian itu makan siang bareng kayak gitu ya, outsource atau mungkin hanya konsultan atau pokoknya tidak menjadi bagian yang utama dari ini rasanya, tetapi sudah menjadi bagian apa ya dalam kesehariannya. Dan ini sebenarnya bagaimana ke depannya, apakah masih berada di dalam sini atau tidak secara di atas kertas, tapi sebenarnya di hati itu sudah soulmate, udah ketemu. Jadi sebenarnya memang udah ditakdirkan bersama, perkara takdirnya menentukan bahwa dia bukan menjadi yang resmi. It can be like that ya. Jadi dia menjadi bagian penting dari kehidupan kita tapi bukan yang resmi ya. Tapi anyway, resmi tidak resmi itu kan hanya masalah waktu saja. Dan kalau kita lihat di sini pada akhirnya toh it is what it is gitu loh. Kalau kita memang bagian dari apapun itu di sana, tetap itu bukan informasi yang bisa disembunyikan, apapun. Mungkin di dalam dunia politik beda ya, ada yang bisa dikemukakan, ada yang tidak juga. Tapi yaitu tadi, it is what it is. It's just a matter of time kalau itu adalah kenyataan dan itu menjadi latar belakang dari satu kejadian tertentu. Yang namanya manusia itu selalu punya ilmunya untuk menggali semua. Nggak usah yang susah-susah, sejarawan aja itu kan dia selalu tahu kaitannya antara satu dengan lainnya, apalagi kalau itu menjadi harkat hidupnya banyak orang. Dan sejarawan tidak harus menulis orang-orang penting, bahkan yang bisa dipelajari secara budaya, tidak harus orang yang benar-benar terkenal pun bisa menjadi bahan untuk pelajaran, karena manusia memang belajar dari masa lalu, something like that. Dan ini The Moon kayaknya juga bicara tentang rentang waktu deh ya, rentang waktu. Somehow mungkin minggu ini adalah satu titik di antara garis yang cukup panjang, dan ini adalah termasuk critical period kayaknya itu ya. Jadi ini sih bicara tentang perjalanan bulan ya, dari gelap ke terang, balik lagi ke situ. Kemudian ini juga membantu kita kapan untuk rebound ke fase baru. Jadi memang ini kayaknya entah pintu besar terbuka atau ada satu kejadian yang membuat rasanya tren atau ya tren yang kita pikir akan berjalan lurus itu ternyata belok. Dan ini juga yang namanya bulan itu kan sebenarnya berpengaruh langsung, kan kita bisa lihat yang namanya pasang dan surut itu kan pengaruhnya dari perjalanan bulan. Dan sebenarnya astrologi, sebelum astronomi itu muncul, astrologi itu udah datang sejak awal, karena ini adalah kemampuan manusia untuk menemukan pattern ya, pola. Itu kan sebenarnya kelebihan manusia yang diberi akal ya. Dan kenapa butuh pola? Karena manusia memang butuh untuk mencari tahu kapan mulai menanam. Ketika manusia sudah menentukan akan menetap, tidak lagi menjadi nomaden ya. Ada masa di mana jelas kita jauh, kita belum lahir, belum ada apapun di situ dari kita, tapi manusia pernah menjadi bangsa yang selalu bergerak, kemudian memilih untuk menetap. Ketika menetap itu yang dipilih selalu dekat air ya, karena rencananya penghidupannya datang dari tanah, dari tanaman. Dari tanaman artinya harus tahu musim. Musim itu lihatnya ke langit. Jadi astrologi kenapa dikaitkan dengan keseharian? Pertamanya adalah mencari waktu kapan
yang tepat untuk mulai menanam benih baru. Nah, dari sinilah kemudian terus berkembang sebagai manusia, belajar ini dan itu, dan akhirnya bisa menjadi ilmu yang membawa kemana-mana, menjadi cabang ilmu yang lain yang kemudian bisa diakui. Simply like that. And I talk too much. Ini dari 3 kartu yang sudah diambil. Pertama adalah win-win solution dari previous eventnya. Kemudian masuk ke healer of action. Jadi kalau kita sudah sampai pada win-win solution, biasanya ada yang bisa di-restore, dikembalikan, diperbaiki. Nine of action itu sama dengan nine of wands. Kira-kira sekarang adalah bagaimana kita mempertahankan kehidupan yang sudah kita capai tersebut. Dan ini kayaknya tadi cerita saya awal tentang bahwa kita tuh ingin menetap, kita ingin punya rencana yang pasti gimana ke depannya. Ya, inilah saatnya. Sepertinya ini sih yang ingin disampaikan. Jadi setelah semua bisa sampai pada titik solusi win-win solution, ya, kemudian healing dimungkinkan, maka kemudian kita bisa memutuskan kapan kita menetap. Dan ketika kita menetap itu, kita jadi punya kesempatan untuk berkembang lebih jauh, karena energinya tidak dipakai untuk berputar, untuk migrasi, tapi untuk berkreasi. Kira-kira seperti itu. Bulan ada di Leo, masih tentang kreasi. Hari ini dia sextile dengan Merkurius retro. Artinya memang kita seperti melihat ke dalam diri kita, kalau saya ingin menciptakan sesuatu. Jadi tadi termasuk kalau kita mau mulai menanam benih, kan kita cari waktu. Kira-kira seperti itu juga. Cuman kan menanam benih itu kan bisa juga sama dengan kapan kita mulai mengerjakan proyek ini, apa yang harus kita lakukan lebih dahulu. Kalau kita mau mulai bisnis ini, apa yang harus kita siapkan, sama seperti itu. Nah, apa yang harus kita siapkan itu adalah oposisi antara bulan dengan Saturnus yang retro. Nah, Saturnus ini masih karena dia transitnya adalah dengan planet yang di luar juga, ya, yang agak jauh. Jadi ini kan nggak cuman harian. Memang Saturnus yang retro itu masih membuat square dengan Uranus, which is saya sudah pernah bicara di video lain. Ini masih akan terjadi sampai dengan Desember. Kalau kita lihat terusannya, gelombangnya sampai dengan 3 bulan pertama tahun 2022. Jadi perubahan itu masih terjadi, dan pada saat ini masih sextile dengan Chiron, artinya kita punya kesempatan untuk healing. Dan tadi juga sudah keluar kata itu, makanya saya menyebutkan di sini di video ini, karena memang ini seperti ditunjukkan, lihat mana yang perlu dibahas lebih lanjut. Jadi hari ini adalah kita berkreasi, kita merencanakan kreasi dan melihat kira-kira apa yang harus kita lakukan, rencana. Dan ini sebenarnya termasuk kesempatan kita untuk memperbaiki sesuatu yang salah kemarin, cari win-win solution di sini, dan perubahan itu masih akan terus terjadi. So jangan berpatokan harus ini itu, tidak. Jadi jalani aja. Dan ini barangkali juga menunjukkan fase untuk penelitian, untuk uji coba, assessment, apapun istilahnya yang biasa dipakai teman-teman, itu bisa dilakukan sekarang. Jadi sambil melihat situasi, kira-kira apa yang paling cocok untuk dikembangkan berikutnya. Hierophant itu energinya Saturnus. Kalau Wheel of Fortune itu energinya Jupiter. Jupiter ada di mana? Jupiter baru masuk ke Pisces. Oke. Kita lihat yang di belakang saja. Situasinya adalah taking action, change, movement, destiny, luck, expansion. Jadi memang ini saatnya kita untuk mulai tadi merencanakan sesuatu perubahan. Kemudian challenge-nya adalah kita masih clinging to something hopeless gitu loh. Jadi bagaimana kita mau membuat perubahan kalau kita tidak mau mengubah apa yang sudah ada di masa lalu gitu ya. Challenge-nya adalah kita sukar sekali untuk new fresh start ya. Advice-nya adalah transformation, exactly, lakukan perubahan. Kalau memang harus diselesaikan
selesaikan. Dan ending ini barangkali juga termasuk win-win solution tadi. Closure, selesaikan dengan baik, berikan kata-kata penutup yang tepat supaya kita bisa regenerasi untuk project baru. Kemudian outcome-nya adalah belief system, teacher, knowledge, conscientious, responsibility. Ya, jadi kalau kita melakukan semua urutan itu, ya, namanya standard of procedure, kita bilangnya urutan, langkah-langkah. Kalau kita lakukan secara sistematis dengan benar, termasuk yang dalam situasi sosial, ketika kita punya masalah dengan orang lain, kita menyelesaikan dengan baik-baik, bicara, kemudian beri kata penutup. Kalau kita perlu minta maaf, katakan maaf. Kalau kita perlu berterima kasih, dan itu sangat penting. Dan kemudian kita move on untuk masuk ke dalam era yang berikutnya. Itu jelas sekali juga di kartu yang barusan muncul. Jadi kayaknya pesannya memang jelas sih ya. Rencanakan sesuatu, lakukan sebaik mungkin perencanaan tersebut. Kalau perlu cari win-win solution dengan sesuatu yang akan ditinggalkan, lakukan. Berikan kata penutup yang terbaik. In that your loved ones are closer to you than in life. Talk to them and they will respond. Ini barangkali karena ada proses perubahan besar, biasanya di setiap tahapan kehidupan di mana kita harus mengambil keputusan meninggalkan sesuatu, biasanya termasuk mungkin pindah rumah atau apapun yang biasanya sudah kita lakukan dengan orang-orang tercinta kita yang sudah mendahulu kita rasanya sebagian dari kita seperti mengkhianati apa yang sudah ada, walaupun itu sama sekali tidak benar. Seperti kita ditinggalkan rumah, misalnya kita dikasih rumah dari orang tua kita karena satu dan lain hal, kemudian keluarga besar memutuskan untuk menjual rumah. Selalu ada bagian dari anggota keluarga yang mengatakan, kok sayang rumah ini kok dikasihin ke orang lain. Tapi kan kalau melihat situasi bahwa semuanya juga punya hak untuk mulai kehidupan baru dan modalnya adalah dari rumah ini yang harus dijual, ini contoh ya, maka ya memang ya yang itu yang harus dilakukan, pembagian yang rata. Dan kalau kita rasanya mengkhianati, kita bicara langsung dengan orang yang misalnya kita ngerasa bahwa ayah kita pernah bilang ke kita, ini rumahnya dijaga ya gitu, dan itu kayaknya katanya terngiang terus di kepala ya. Kalau buat yang agama Islam mungkin bisa berdoa, ada sholatnya juga untuk bicara langsung ya, apapun namanya, saya nggak berani ngomong takut salah juga. Terus selain itu kita juga bisa bicara langsung, tatap fotonya ya, dan bilang, karena yang paling penting itu bukan dia mengiyakan ke kita, tetapi kita mengatakan sesuatu kepada dia supaya kita bisa move on. Kalau beliaunya, tadi kan saya contohkan adalah ayah kita, beliau sudah punya kepentingan yang beda karena dia udah tidak lagi di alam duniawi, tidak sama dengan kita. Buat dia materi itu bukan yang utama. Buat kita materi masih penting karena kita masih hidup, tapi buat beliau tidak. Jadi yang penting adalah kita menyentuh ya emosinya, dan percayalah bahwa kalau kita sedang mengajak bicara mereka, siapapun yang relevan dengan teman-teman, mereka sudah pasti mendengarkan. Karena kita punya koneksi dengan spiritual ada di dalam hati nurani kita dan tidak pernah jauh dari kita, dan bentuknya bukan jenis organ tubuh atau tidak, semuanya adalah spiritual, itu ada di dalam hati kita. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.